Ya, hello everyone, selamat datang di video gua ya. Jadi di video kali ini sesuai dengan janji gua waktu dari kapan tahu, gua tuh pengen banget review motor gua. Jadi akhirnya alhamdulillah hari ini kesampaian, cok. Hari Minggu tanggal berapa gue lupa, tanggal 20-an jam 2-an. Nah, kita review dari mana dulu ya? Gue juga bingung juga sih, men. Oh ya udah. Dari ini ya, kisah awalnya itu kenapa gue bisa beli motor ini ya. Karena ya memang udah impian gue banget, men. Gue tuh pengen banget beli motor ini dari dulu. Bahkan waktu zamannya waktu launching gitu loh. Ya jadi gue nabung dari 2020. Akhirnya alhamdulillah di 2025 kesampaian gitu kan. Dan ya gue beli second aja. Tapi ini low kilometer ya. Gue beli di kilometer 2000. Kalau harga nggak usah gue sebut lah ya. Nah jadi motor gue ini yang tipe tengah special edition udah ABS ya, sama quick shifter juga. Kelebihannya kalau misalkan lo beli yang special edition sama ya, ini warna aslinya juga beda sama yang standar ya. Kalau yang standar itu kan warnanya kan full hitam gitu kan. Dia kalau yang standar tuh nggak ada fitur quick shifternya. Kalau nggak salah nggak dapat single seat juga deh, kalau nggak salah ya. Terus yang pastinya ya udah quick shifter ya, men ya. Kayaknya sih itu aja sih kalau buat tipe SE ya. Ini kalau OTR Jakarta sih kayaknya sekitar hampir 130 juta ya harga barunya ya. Nah ini kan motor gue beli second, jadi ya otomatis ya di bawah itu. Kita mulai dari mana dulu nih part modifan gue yang udah gue cantum di sini semua. Gue juga bingung sih mulai dari mana. Kita mulai dari lampu depan dulu kali ya. Nah lampu depan itu gue pakai JPA, bilet JPA. Bentar nih gue nyalain dulu. Nah kalau yang ini posisi lampu gedenya nggak nyala, cok. Jadi ya ini starter kayak gini dulu, ada klip-klip, baru habis itu diem. Ini lampu depannya ya. Ini posisi lampu gede kagak nyala. Sekarang lampu gede gue nyalain. Untungnya sih ini karena langsung nyambung kaki, jadi nggak perlu dinyalain ke motor. Dan dia juga udah dapat fan cooler juga ya, jadi nggak gitu panas. Sebenarnya sih kalau gue baca di AI, dia tuh akinya tuh bahkan lebih hemat daripada yang lampu standar gitu guys, karena ini full LED ya. Nah kalau lu mau lihat reviewnya, kalau pas lagi malam-malam, lu tinggal klik link di pojok kanan atas ya. Tinggal diklik aja, men, pojok kanan atas. Pokoknya nih udah cukup banget sih menurut gue sih ya. Kalau buat gue pribadi cukup. Apalagi ini juga hemat setrum ya, jadi akhirnya kagak gampang tekor gitu, men. Nah itu untuk lampunya. Sekarang kita ke bagian stabilizer ya. Nah di sini gue pakai mereknya Brands WR3. Ini juga udah sama bracketnya juga, gue lupa namanya apa nih yang ini nih. Ini juga bisa disetel, lu mau yang mana ya. Ini suka-suka, mau yang hard, mau yang smooth ya, H sama S. Kalau gue sih yang mid aja. Sebenarnya sih lebih ke arah buat variasi aja sih kalau gue, biar kelihatan kayak moge look ya. Walaupun motor gue bukan moge gitu kan. Tapi jujur sih ketika gue pasang ini ya sama yang nggak pasang, ini lebih stabil stangnya, beneran lebih stabil, men. Dan ya cukup sih, udah ganteng juga. Nah kita masih ke bagian listrik lagi. Di sini buat lampu belakang ya, gue udah pakai 3-in-1. Mereknya gue pakai JPA juga cuy ya, sama kayak yang depan. Nah jadi gini guys, lu kalau mau sen kiri ini jadi berubah, nggak full warna merah ya. Ini jadi berkedip. Kalau hazard nyala dua-duanya. Nih gue coba. Nah tuh, yang depan ikutan nyala juga pastinya ya. Dan yang depan kagak gue ganti lampunya, standar aja, men. Yang belakang doang ini. Nah mungkin ada beberapa dari lu yang kayak komen, bang kenapa spakbor belakangnya kagak lu copot. Gue sih kagak demen ya, bukan modelnya. Model sih gue suka kalau misalkan spakbornya copot, cuma kagak demennya itu nyiprat, cok. Satu, merugikan kendaraan. Kedua, merugikan aing juga gitu loh ya. Tapi kayak sih kalau misalkan gue nggak pakai harian nih motor, bisa gue pertimbangin sih kalau mau copot spakbor belakang gitu kan. Nah ini lampu sennya udah kagak ada lagi tuh, kutil-kutil tai kucing itu udah kagak ada. Udah gue tutupin juga nih pakai tutup yang gue beli di aftermarket gitu kan. Ya harganya lah murah sih, ginian doang mah. Oke, selanjutnya yang kecil-kecil, gue ganti spion juga. Ini spion gue ganti yang winglet. Cuma nih bukan gue yang ganti sih ya, ini owner sebelumnya. Gue nggak tahu mereknya apa. Cuma kalau misalkan lu cek di Tokopedia sih, ada beberapa yang harganya tuh mahal sampai 1 juta, bahkan ada yang 500 ribu. Kayaknya punya gue yang 500 ribuan deh. Ya gue nggak tahu sih ya mereknya apa, soalnya owner sebelumnya yang pasang gitu loh. Cuma ini solid banget sih bahannya, asli. Beneran udah kayak spion orsinil gitu, men, solid banget. Nah kalau buat jalu ya, ini jalu ya gue pakai WR3
Jadi kalau jatuh ini kena duluan, jadi fairing lu nggak baret. Ya itu sih gunanya. Oh iya, tank pad ya. Tank pad gue pakai merek Easy Grip ya. Ini gue aslinya gue pasang yang ini juga, yang side juga nih. Cuma karena gue nggak bisa pasang yang side, alasannya ini cuy, ketutupan nanti nama gue ya kan, GK. Oke, sekarang kita ke bagian cutting ya. Ini penting juga nih, cutting stiker. Sebenarnya bukan cutting sih, ini jatuhnya udah dekal cok. Nah kalau dekal, gue ke tempat Ozora Dekal di Jakarta Barat, dan gue suka sih sama hasil endingnya. Walaupun ya memang ada beberapa yang agak ngelotok sih ya. Sama ini gue nggak suka sih, sempat komplain juga soal ini nih. Kenapa nggak dijadiin satu, harus dipisah dulu itunya, strippingnya. Makanya nih agak betandan ya, gue agak bete sih. Cuma masih mendingan sih, nggak yang kayak kalau lu kagak tegesin kelihatan jelek. Nah ini kalau ditegesin baru memang agak kelihatan ya garisnya ya. Cuma kalau nggak ditegesin enggak apa-apa sih. Overall sih gue suka sama modelnya Ozora Dekal ya. Tuh bagus juga sih. Yang sono Yuzuha ya, sangat mai banget cok. Terus juga ada lambang love sini. Yang sebelah kalau nggak salah fortune deh artinya deh. Iya, ada kanji huruf Jepang. Dan ini mai, nggak ada yang bisa klaim itu karena minimal E6 cuy, kayak punya gue. Emang lu bisa? Mampus lu. Nggak ada tuh yang ngeklaim mai, itu mai bang, kagak, minimal E6 dulu kayak gue, kocak. Oh ya, sama ini nih, Zetek 25R ya. Ini gue custom juga, bahkan sampai single seatnya pun juga di cutting juga ya, di dekal juga. Gue untungnya bawa single seat tuh, ya gimana ya, pakai single seat ya kan jomblo guys. Emangnya gue ada yang punya? Kagak ada. Buat apa gue pakai jok asli? Iya nggak sih? Paling nanti goncenginnya lanang ya kan. Ya nasib jomblo ya begini, mending single seat sekalian gitu loh. Kalau mau lebih ganteng lagi sih footstep belakang copot. Cuma enggak lah ya, nggak usah lah ya. Mungkin suatu saat nanti kalau Tuhan sudah merestui, sudah mentakdirkan untuk saya, ya tinggal pasang aja jok ya kan. Nah sekarang kita ke bagian knalpot. Ya knalpot di sini gue pakai Leovin level 10. Ya gue beli di Giotto. Nah bahkan gue lupa, gue beli lampu depan semua ya, biletnya, lampu belakangnya juga, sampai ke stabilizer WR3 nya itu gue beli full di Giotto Jakarta Barat lagi ya. Memang Jakarta Barat itu sarangnya modifikasi knalpot ya, knalpot lagi, semua otomotif ya, motor ya. Tapi nggak cuma di Giotto sih, ada Extreme Motorsport sama apa lagi gitu ya, gue lupa. Yang inget sih yang gitu doang gue guys. Dan keren banget sih, partnya 100% ori cuy. Oh ya lupa gue, ini leherannya gue pakai yang dari owner sebelumnya, yang which is ini kagak gue ganti sama sekali ya. Gue cuma pasang konektor doang di bagian silencernya ya. Jadi ada konektor di sini supaya nanti silencernya masuk ya. Sebenarnya sih ini agak gedean ini nih untuk silencernya ya. Ya jadi begitulah. Kita ke bagian setang lagi ya. Kita balik ke setang lagi. Di sini handle-nya gue masih pakai yang orsinil dari bawaan Kawasaki ya. Nggak ada yang gue ganti. Nah coba komen guys, kira-kira ini kalau mau ganti mereknya apa sih yang bagus ya. Gue cukup awam nih, merek handle yang bagus zaman sekarang tuh apa gitu loh. Gue sih terakhir pakainya TDR ya. Abal-abal zaman gue sekolah. Kalau sekarang yang bagus tuh apa gue kagak tahu ya, karena kan gue baru nyelam lagi gitu kan ke dunia otomotif gitu men. Coba komen di bawah ya, bantuin gue ya. Nah untuk ban belakang gue nggak ada agenda buat ganti ban dulu sih, karena masih bagus ya. Gue juga teken di ininya nih ya, alurnya semuanya masih empuk. Jadi kalau buat miring masih oke, nggak usah ganti dulu. Kalau gue mau pakai barang hampir rusak, jadi belum ada agenda buat ganti ban. Cuma rencana sih nextnya pengennya ganti ke Pirelli sih. Oh ya ini motor kan tahun 2022 akhir ya, udah mau mendekati 2023 nih. Jatuh 2023 sih. Jatuh ini motor udah 3 tahun guys, baru 3 tahun ya. Di 2025 akhir kemarin. Ini kan gue baru perpanjang ya. Terus juga gue baru ganti baik nama juga ke nama gue. Jadi gue ganti plat nomor. Ya jadi ini motor baru banget 3 tahun gitu ya. Harusnya sih kalau udah 3 tahun ya, namanya ban itu kan lama-lama expired ya, walaupun lu gak pernah pakai. Jadi kalau buat safety sih 3 tahun tuh harus ganti. Cuma pas gue pegang ini bannya masih kenyal dan masih ngegrip juga. Cuma ya jujur aja ya, ban bawaan pabrik itu kan mereka Dunlop ya, kurang sih menurut gue ya. Kadang-kadang tuh kalau gue lagi speeding nih ya, gue ngerem itu dia kagak ngegrip cu. Yang belakang sih yang bahaya sih. Makanya nanti nextnya kalau misalkan bannya memang sudah wayahnya,
gua bakal ganti ke Pirelli ya. Nah kalau soal ukuran nanti gue pikirkan lagi lah ya, gue pertimbangin lagi. Ya untuk part yang lainnya semuanya orsinil, swing armnya ya, kerangka juga nggak gue anuin ya, sampai gue ganti ke karbon kagak ada. Terus juga kaliper juga pakai Nissin ya, itu udah bawaan pabrik, yang depan punya Kawasaki. Sampai piringan gear pun juga pakai bawaan pabrik, kagak pernah gue ganti. Nah sekarang kalau misalkan mau nambahin lagi guys, kira-kira nih motor aing ini apa lagi yang mau dianuin ya? Kayak sih enak sih peleknya dicat gitu ya, pengen deh gue cat pelek. Cuma agak sayang sih ya kalau dicat peleknya, ini kan bawaan pabrik ya. Wah cukup rungkat juga sih kalau misalkan udah dapat tempat yang zong gitu. Lebih ke arah apa ya, ini kan cat orsinil ya, bagus gitu, bahannya proper banget. Tapi kira-kira guys, kalau misalkan gue mau modif lagi nih, mau nambah-nambah part lagi, kira-kira part apa lagi yang harus gue tambahin ya? Kalau handle sih ya, ini gue minta tolong banget nih, handle kopling sama rem ini ganti merek apa bagusnya gitu ya. Nah kalau misalkan ada yang mau nambahin ya silakan komen ya guys ya. Oh iya, kalau oli itu gue terakhir ganti, bukan gue yang ganti sih, ini owner sebelumnya yang ganti. Owner sebelumnya tuh ganti di 1.500, sekarang udah 2.700. Paling nanti gue ganti di 3.000 aja ya, gue buletin. Kan rekomendasi biasanya kalau mau ganti oli itu kan 2.000 sekali ya. Jadi belum waktunya kalau oli. Nah nanti juga oli filter sekalian gue ganti juga buat jaga-jaga ya. Dan semua riwayat servis dia itu ada di Kawasaki, dan gue udah ngeliat juga di datanya Kawasaki itu kan, karena kan semuanya kan all datanya itu kan via internet sekarang ya, udah via online ya. Bahkan saking jarang dipakainya ya, ini aki udah ganti. Terus gue lupa juga nih merek akinya apa ya, kan kayaknya akinya kurang bagus gitu loh. Ya gitulah, motor jarang pakai. Cuma ya itu yang gue suka, semakin kayak perawan itu gue semakin suka ya. Udah gitu harganya cocok. Wah alhamdulillah, memang udah rezeki gue sih guys. Nah kalau buat menu odonya ya, menu speedometer itu jujur aja gue belum mempelajari secara komprehensif, jadi cukup masih awam. Paling yang gue tahu tuh cuma reading mode doang ya kan. Nah sama ini ya, lu kalau mau buka menu bagian sini, ini keren banget sih ya. Oh ya anyway, ini juga model speedometernya tuh kayak ZX10 banget ya, Kilo sih ya, modelnya bener-bener mirip banget. Cuma gue proper yang lama sih ya, yang jarum itu lebih satisfying aja gitu. Kalau misalkan narik gas gitu kan jarumnya main gitu. Nah ini kan full digital ya. Ini riding mode di tap hold ya. Ini gue pakai yang mode road, dan ini sekarang ganti ke mode sport ya. Lu kalau misalkan mau low lagi ya, bisa ada di bawah road itu jadi rain. Mode rain ini supaya lu lebih safety dan nggak slip sama sekali gitu loh. Nah ini karena motor jatuhnya baru, insya Allah aman lah ya. Walaupun udah 3 tahun kan odonya low banget gitu man, 2.700 kilo. Oke sekarang kita coba suara si Jack ini ya. Oh iya anyway gue lupa banget, ini namanya si Jack ya. Kenalin, motor gue namanya Jack. Ini owner sebelumnya namain motor ini si Jack ya. Jadi gue sudah memutuskan dan gue bilang ke owner sebelumnya, oke, kalau gitu gue terusin nama motor lu nih ya. Dan alhamdulillah ya, hubungan gue jadi dekat semenjak gue beli ini motor. Ya mudah-mudahan amanah lah ya, duit yang sudah gue kumpulkan buat motor ini, begitupun juga dengan dia yang terima uang gue, semoga amanah, barokah selalu. Ya pokoknya lancar-lancar dah. Oke, kalau gitu kita hidupin langsung. Wow. Wow, 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 wow. Emang suara 4 silinder itu sangat menggoda ya. Tapi inget ya, balik lagi, ini cuma 2,5 cc. Lu mau ngarep lari kenceng pun juga ya udah biasa aja. Cuma memang tarikan atasnya agak lain ini motor ya. Ini suara untuk Leovin level 10. Tadi suhunya kayaknya masih dapat di 50-an, jadi gue masih agak angetin dulu ya. Jangan terlalu buru-buru. Kalau motor 4 silinder itu harus kasih jeda, soalnya nanti kalau langsung jalan motor lau berebet. Ini gue tunggu dulu bentaran. Oh iya, ini kan gue kan pemakaian kan baru sebulan ya. Paling nanti servis pertama, next kontennya nanti gue review pengalaman gue untuk servis pertama itu kayak mana gitu ya. Ada sih beberapa yang pengen gue sepil ke lu pengalaman, cuma belum saatnya gue sepil, itu di next konten aja ya. Di subscribe makanya ya, jangan lupa di like dulu lah ya videonya. Ini kan channel baru ya guys ya. Oke, kalau gitu langsung gas aja di 60 derajat.
Boleh digas. Oke gas, oke gas, oke gas. Ada yang tahu saya di daerah mana guys? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nih suara Leovin level 10 gue. Oke. Nih coba gue tarik dikit ya. Tarik dikit. Gue lari segitu aja udah takut cok. Sumpah demi. Itu nggak gue tarik. Oh iya lupa anjir modenya lupa guys. Waduh, gue masih pakai rain anjir, pantes kurang. Kita ganti ke power aja deh ya. Kita ganti ke power. Pantes kok tarikannya kurang dan itu ngaruh sih ya. Nih gue ganti ke support. Anjir lupa gue. Pantesan agak kurang jambak gitu loh. Biasa sih gue pakai yang itu, yang mode tengah guys. Cuma ya mungkin kalau buat kebutuhan konten kali ya, enaknya sih pakai support ya. Oke, aku nak tarik lagi deh. Beda banget. Beda banget kilo. Emang signifikan banget sih ya untuk mode support. Bukan mode support, sorry. Riding mode-nya berasa banget asli. Nah, jadi gimana guys menurut lu guys? Di sini gue tegaskan lagi ya. Gue minta banget masukan dari lu pada. Makasih bang. Gue minta masukan lu semua. Kira-kira konten apa lagi yang harus gue buat? Ya, bukan konten, sorry. Modifan apa lagi harus gue cantumin di motor ini? Kira-kira. Karena jujur sih ini ya, gue merasa kayak udah cukup sama modifannya, tapi ada kayak mau nambah lagi gitu loh. Apa gitu, ada yang kurang gitu ya. Nah, lu bisa tulis komentar di bawah, siapa tahu komen lu ngebantu gua buat namain part modifan lagi cuy ya. Oh jadi ya udah ya, sambil sini aja untuk review Mai ya, si Jack Mai, literally Mai, istriku yang sebelah kanan dan istriku yang sebelah kiri, Sairin dan Yuzua. Sangat Mai ya. Yuzua nyusul ke M6. Jadi lu gak usah klaim-klaim ya. Yang punya cuma aing doang. Lu bukan siapa-siapa, inget. Jadi udah ya. Jika lu suka dengan video gue, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe. Dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Dan see you in the next video. Peace.